Bismillah, bismillah. Baik, silakan jamaah sekalian untuk bisa merapat ke depan supaya bisa lebih fokus menyimak kajian Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang dosa-dosa yang membinasakan bersama beliau Ustaz Zaid Susanto hafizahullah. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema berkaitan tentang mencuri dalam sholat. Kajian ini rutin diselenggarakan setiap Senin ba'da maghrib sampai dengan Isya di Masjid Al-Hasanah Terban dan disiarkan langsung di Radio Muslim serta direlay oleh Niaga TV. Bagi jamaah sekalian bisa mempersiapkan untuk mencatat faedah yang akan disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah Ustaz telah berada di tengah-tengah kita dan kami persilakan kepada Ustaz Zaid Susanto hafizahullah, falyatafadhal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan juga anak-anakku para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Muslim Jogja rahimani wa rahimakumullah, serta kaum muslimin muslimat yang mengikuti jalannya acara ini dimanapun Anda berada melalui channel Niaga TV ataupun yang lainnya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali akan mempelajari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan masih dalam pembahasan Al-Kabiratu Ar-Rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua, ya, setelah syahadatain. Berarti ini menunjukkan kedudukan sholat yang sangat penting. Nah, satu perkara yang sangat penting, maka bukan hanya meninggalkannya saja. Dan kita sudah pelajari bersama siapa orang yang benar-benar dikatakan telah meninggalkan sholat. Boleh dikatakan secara ringkas menurut pendapat yang kita anggap kuat, yaitu orang yang meninggalkannya secara terus menerus dan secara kontinu, ya. Adapun orang itulah yang disebut dengan orang yang meninggalkan sholat, entah dengan alasan kesibukan atau dengan alasan malas dan seterusnya, sampai dia betul-betul meninggalkan sholat secara total. Ini orang yang disebut orang yang meninggalkan sholat dan diancam dengan hukuman yang sangat besar. Demikian juga sebelumnya tentu adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat, meskipun dia melaksanakannya. Ya, mengingkari bahwasanya sholat itu wajib, maka dia otomatis kafir. Karena sholat adalah perkara yang diwajibkan di dalam agama Islam
dan bisa diketahui tentang kewajibannya dengan sangat mudah, maka mengingkarinya adalah sebuah kekufuran. Yang kedua tadi adalah orang yang dia tidak mengingkari kewajiban salat, tapi dia meninggalkannya secara mutlak. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan meninggalkan salat, yang hukumannya adalah kekufuran. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, batas antara kita dengan kekufuran adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kufur. Na'udzu billahi min dzalik. Adapun orang yang masih terkadang salat, terkadang tidak, maka dia masih kita hukumi sebagai muslim, hanya dia telah melakukan dosa yang sangat besar karena meninggalkan sebuah kewajiban dari kewajiban Islam. Nah, ketika as-salat, salat itu adalah sebuah rukun yang agung, rukun Islam. Ketika salat adalah sebuah perkara yang sangat besar, maka bukan hanya meninggalkannya saja yang berbahaya, tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan salat pun sangat diperhatikan. Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan salat pun sangat diperhatikan. Dan meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan kesempurnaan salat juga ada ancamannya. Kita sudah pelajari pada kesempatan yang lalu satu tema, jangan tergesa-gesa dalam salat. Tenanglah dalam salat, jangan tergesa-gesa. Dan kita sudah terangkan bahwasanya kesempurnaan salat itu bukan hanya kesempurnaan bacaan atau kesempurnaan gerakan saja. Karena salat tersusun dari dua hal. Kesempurnaan salat tersusun dari dua hal, yaitu apa? Gerakan dan ucapan. Ya, gerakan dan ucapan. Jadi nggak cukup hanya sekedar baca Al-Fatihah saja, ya, tapi juga harus ada ketenangan di dalamnya. Tidak cukup hanya membaca subhanallahi wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim saja, tapi juga ketenangan dalam membacanya. Artinya membacanya itu dalam posisi betul-betul tenang atau disambi. Disambi itu sambil gerak, sambil membaca. Subhana rabbil azim, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Tidak bisa. Maka harus ada gerakan diperhatikan, ucapan juga diperhatikan. Karena salat terdiri dari dua apa? Dua amalan ini, gerakan dan ucapan. Kata ulama, saya ulangi ya, bahwa salat itu didefinisikan sebagai apa? At-taqarrub ilallah. Bentuk pendekatan diri kepada siapa? Allah. At-taqarrubu ilallah bi aqwalin, bentuk taqarrub kepada Allah dengan berbagai macam ucapan, yakni doa-doa, zikir, dengan berbagai macam ucapan. Wa af'alin, dan dengan berbagai macam gerakan, ada berdiri, ada angkat tangan, ada sedekap, ada ruku', ada i'tidal, ada sujud, ada isyarat dengan jari ketika tasyahud, dan seterusnya. Mendekatkan diri atau bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ucapan dan juga berbagai macam gerakan.
makhsusatin, yang khusus, spesial. Ini nggak bisa dicampur dengan gerakan senam, nggak bisa dicampur dengan gerakan tari, nggak bisa pula dicampur dengan gerakan yang dibuat-buat. Makhsusatin. Muftatihatun bitakbiri, diawali dengan ucapan takbir, yaitu Allahu Akbar. Mukhtatimatun bitaslimi, dan diakhiri dengan ucapan salam. Ini jelas dari definisi aja udah jelas bahwa salat itu terdiri, kesempurnaannya terdiri dari ucapan dan gerakan. Tidak bisa melulu gerakan saja atau melulu ucapan saja, asal diucapkan atau asal bergerak, nggak bisa. Jadi harus ada dua hal ini. Belum nanti dalam gerakan juga harus ada ketenangan, dalam bacaan juga harus ada hukum-hukumnya, baca Al-Fatihahnya misalnya harus benar dan seterusnya. Maka kita sudah sampaikan bahwa kesempurnaan sholat itu tidak hanya sebatas gerakan ataupun ucapan. Dan pada pembahasan yang lalu bahwa terburu-buru di dalam sholat adalah satu perbuatan yang sangat besar ancamannya. Ya, terburu-buru di dalam sholat. Bedakan antara terburu-buru dengan singkat tapi sempurna. Bedakan antara tergesa-gesa dengan singkat tapi sempurna. Tergesa-gesa tidak ada ketenangan di dalam sholatnya. Itu tadi, bacaannya disambi. Sujudnya disambi dengan takbir dan sudah mau bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya tergesa-gesa. Tapi beda kalau singkat. Singkat contohnya sudah saya sampaikan. Mungkin orang perjalanan capek, safar. Kemudian dia ingin sekedar yang wajib-wajib saja. Nanti setelah takbiratul ihram dia tidak baca istiftah. Dia cuma baca apa? Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya pun harus sempurna. Tidak boleh tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa akan hilang huruf. Dan kalau hilang huruf, ini adalah kesalahan yang nyata dalam baca Quran. Bisa tidak sah Fatihahnya. Hilang huruf. Atau hilang sesuatu yang harusnya dipanjangkan. Atau memanjangkan sesuatu yang harusnya dipendekkan. Ya, setelah istiftah, setelah takbiratul ihram, istiftah tidak. Fatihah sempurna. Setelah itu ruku. Baca doa ruku dengan tenang. Posisi badan sudah tenang. Bacanya cuma satu kali, cukup. Dengan tenang, jangan disambi. Disambi itu apa? Disambi itu sambil menuju ruku. Allahu Akbar subhana rabbil azim sami Allahu liman hamidah. Itu disambi namanya. Gimana yang gambarkannya? Kalau saya yang praktek nanti gimana? Ini ya. Allahu Akbar subhana rabbil azim sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahu Akbar. Jadi kayak enggak ada apa? Enggak ada tenangnya. Itu namanya disambi bacanya. Bedakan antara tergesa-gesa atau terburu-buru dengan singkat tapi sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Tergesa dan terburu-buru tidak boleh. Ini adalah sebuah kesalahan fatal di dalam salat. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bahwa keterburu-buruan dan ketergesa-gesaan di dalam salat adalah termasuk pencurian kelas kakap. Buronan. Ya. Termasuk
gerombolan si berat. Naudzubillah min dzalik. Senyum-senyum mesti ngerti. Ya, ini pelaku-pelaku kejahatan di dalam sholat. Maka judul kita pada kesempatan malam hari ini adalah apa? Mencuri di dalam sholat. Apa maksudnya mencuri di dalam sholat? Apa sambil ruku terus nyopet? Sampingnya kita dompetnya apa? Kandel, tasnya ditaruh di depannya. Kemudian ketika sujud apa diambil. Begitukah mencuri di dalam sholat? Lebih dahsyat dari itu. Disebutkan di sini oleh Fadilatu Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah tentang masalah satu potongan. Sebelum kita masuk kepada perkataan berikutnya, perkataan langsung. Disebutkan penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Kabair, wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, asyaddun nasi sariqatan, manusia yang paling dahsyat pencuriannya, paling tinggi level pencuriannya, ya. Orang yang paling dahsyat mencurinya. Apa itu? Alladzi yasriqu min salatihi, yaitu orang yang mencuri dalam sholatnya. Maka ini harus kita tanamkan ini, mencuri level paling tinggi. Jadi adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Makanya kalau kita kemudian nanti naudzubillahi min dzalik melakukan pencurian di dalam sholat, kok merasa sudah melakukan ibadah, itu salah. Sesungguhnya orang yang mencuri dalam sholat berarti melakukan kezaliman. Itu yang mencuri dalam sholat. Bukan melakukan kemuliaan. Jadi melakukan kejahatan kelas kakap. Walaupun nggak harus dipotong tangan. Ya, karena beda pencuriannya ini. Dengan pencurian sandal, pencurian ayam, pencurian sepeda motor, pencurian uang, beda. Tapi ini mencurinya lebih dahsyat. Baik. Para sahabat bertanya, qila, maka ditanyakan atau dikatakan, wa kaifa yasriqu min salatihi? Wahai Rasulullah, gimana toh mencuri dalam salat itu gimana? Bentuknya gimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qal la yutimmu ruku'aha, yaitu ketika seseorang tidak menyempurnakan rukuknya. Wala sujudaha, tidak pula menyempurnakan sujudnya. Berarti rukuk sujudnya enggak sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, disambi-sambi. Gerak rukuk nyambi baca tasbih, lagi baca tasbih, disambi bangkit dari rukuk. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim sami Allah. Mana itu? Gimana toh gambarkannya? Wis pokoknya ngoten niku. Sujudnya juga demikian. Lagi maknul. Sujudnya naudzubillah min dzalik. Kalau dipraktekkan mungkin ya maknul 0 0 0 gitu. Tidak ada ketenangan di dalam sujudnya. Tidak sempurna dalam sujudnya, tulang-tulangnya baru menata diri pada posisinya. Kemudian ditarik lagi. Ya kita tidak usah menghukumi orang lah ya, tapi hukumi diri sendiri saja.
Tapi dengan ilmu ini kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Menghukumi juga sebetulnya tidak ada masalah kalau memang jelas-jelas itu adalah sebuah kesalahan, maka kita katakan itu adalah sebuah kesalahan. Misal kita katakan, misal sebagian orang sholat sehingga baca Fatihahnya enggak jelas, kemudian setelah itu takbir, rukuk juga belum sempurna, terbukti apa? Jemaahnya pating ketintalan. Ya, kita saja kalau mau mengikuti, mungkin panjenengan yang bisa baca cepat, kalau mau mengikuti mungkin bacaannya belum sempurna. Padahal di sini dikatakan dalam hadis la yutimmu ruku'aha wala sujudaha walal qira'ata fiha. Tidak pula sempurna qiraahnya. Fatihahnya yang harusnya panjang enggak dipanjangkan. Yang harusnya mungkin huruf apa berubah jadi huruf apa. Yang harusnya ada huruf itu ketelan hurufnya, enggak disebutkan. Berarti kurang huruf ini. Nah, yang seperti ini bisa berbahaya dalam sholatnya. Fenomena ini banyak di sebagian kaum muslimin di akhir-akhir ini, maka jangan dijadikan panutan. Itu tontonan karena sudah upload di media sosial, tapi bukan tuntunan. Jadi sekedar tontonan dan bukan tuntunan. Banyak para kiai mengingkari. Para kiai itu biasanya sebutan untuk ormas tertentu. Banyak kiai mereka mengingkari. Maka kita katakan yang salah adalah salah. Tapi yang lebih penting adalah kita. Yaitu ketika sholat, sebisa mungkin jangan jadi pencuri. Walaupun tidak harus panjang-panjang sholatnya. Singkat, dilihat jamaahnya, kira-kira jamaahnya ini nggak bisa untuk, atau belum bisa untuk dibacakan surat-suratan panjang. Saya sementara ini tinggal di satu daerah di Jogja. Saya melihat ada seorang teman berusaha membiasakan jamaah dengan surat Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah. Itu diulang-ulang. Tapi pintar, Masya Allah. Barakallahu fi. Jadi sepotong, sepotong lagi. Besok lagi diulangi lagi. Terus begitu sampai terakhir tadi saya sholat subuh. Yang bunyi kan subuh ya. Tadi pagi berarti subuh. Itu dia sudah mulai membaca 2 muka. 2 halaman 1 rakaat. Padahal cukup panjang itu 2 halaman ya. Di 1 lembar sak kebet. Nonton ini. Kalau 1 kebetnya 15 baris, maka 2 kebetnya 30 baris. Itu jamaah sudah enjoy. Karena apa? Diulang-ulang. Masya Allah. Saya pikir di rakaat kedua yang tinggal 1 kebet lagi, 1 halaman lagi, itu mau dibaca semua? Enggak. Cuma dibaca beberapa baris, takbir selesai. Masya Allah. Jadi membiasakan. Ini pintar sedikit. Seperti itu. Jadi jamaah itu dilihat kemampuan mereka, tapi jangan dibiarkan dalam kependekan kesukaan mereka. Tapi dilatih untuk mengenal surat yang panjang-panjang dengan cara sedikit diulang. Karena yang terbiasa terdengar akan menjadinya nyaman. Baik, maka silahkan sholat, jangan tergesa-gesa, melihat kondisi jamaah, barangkali ada yang lemah kita pendekkan, tapi tetap sempurna. Ketika jamaahnya kita pandang siap, kita boleh memperpanjang bacaan, ya, dengan tetap memperhatikan
cara membaca. Ya, sudah suratannya panjang, cara membacanya kayak Kiai Muammar. Kiai Muammar, masya Allah suaranya bagus. Tapi kalau kita pakai gayanya Kiai Muammar, kemudian ngimami sholat, rong kebet, ini satu halaman bolak-balik, ya, mulai dari alhamdulillahnya, alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti, ya. Maka kita perhatikan juga intonasi irama dalam membaca, itu penting. Bapak-bapak yang mungkin sebagian pernah pergi ke tanah suci atau mendengar rekaman, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki untuk bisa hadir ke sana. Allahumma amin. Di antara bacaan imam yang masyhur adalah Sudes dan Surem. Itu orang-orang dulu ngerti, Sudes, Surem. Orang berdiri di belakang dia sholat itu nyaman walaupun panjang. Karena apa? Intonasinya, iramanya itu cepat. Walaupun bacaannya panjang. Maka seorang imam memang harus memperhatikan. Dia bisa memperpendek tapi tetap sempurna, bisa memperpanjang tapi tetap memperhatikan jenis bacaan yang dia pakai, ya. Yang jelas jangan tergesa-gesa dan jangan terburu-buru sampai menjadi seorang pencuri di dalam sholat. Yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan tidak menyempurnakan bacaannya. Ini disebut sariqah, pencurian. Ya. Disebut pencurian. Yang dimaksud sariqah di sini adalah karena dia itu pengkhianatan. Dia telah berkhianat. Khianat itu artinya tidak menunaikan amanah. Nah, ini. Kenapa dinamakan sariqah? Kenapa dinamakan pencurian? Karena dia melakukan tindakan khianat. Kenapa berkhianat? Dia, orang itu, kita ini, diberi amanah oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua dengan baik. Ada aturannya. Tapi ketika menjalankannya asal-asalan, itulah namanya khianat. Anda misal diberi tugas menjaga keamanan. Amanah. Tapi ternyata ketika menjaga keamanan, mata kita bukan kita gunakan untuk meneliti CCTV atau untuk melihat keadaan sekeliling, tapi malah asyik nonton HP. Dan ini saya pernah perhatikan di beberapa pos keamanan. Termasuk instansi. Jadi saya masuk, saya lihat petugas keamanannya malah nonton HP. Wah, ini kalau ketahuan oleh penjahat kelas kakap, empuk ini. Sasaran empuk. Na'udzubillah min dzalik. Itu di sebuah instansi perbankan. Bukan ngeri lagi itu. Walaupun kita tahu mungkin di situ ada tombol-tombol darurat, tapi petugas keamanannya gimana? Amanah apa enggak? Kalau tidak berarti khianat. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk di pos-pos saya pernah lihat. Asiknya itu di HP. Bukan memperhatikan siapa yang masuk, siapa yang keluar. Lihat CCTV bukan. Itu namanya tidak menunaikan amanah, namanya khianat. Nah, ketika sholat, kita ini diperintahkan oleh agama sholat dengan baik. Wa qumu lillahi qanitin. Tegaklah kepada Allah, berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk.
tunduk. Bukan dengan pentalitan. Maka tatkala kita melakukan sholat dengan pentalitan dan petakilan, tidak tenang dalam sholat kita, tergesa-gesa, itu namanya khianat. Makanya dikatakan oleh seorang ulama, dinamakan sariqah, dinamakan pencurian itu karena dia berarti telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah yang dibebankan kepadanya. Nah, ini berat ini. Karena yang memberi amanah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Hafidhu, jagalah oleh kalian as-salawat, salat 5 waktu. Was salatil wusta, dan terutama salat wusta. Para ulama memiliki beberapa pendapat, sekian pendapat yang banyak tentang salat wusta itu salat apa. Tapi yang paling rajih wallahu taala a'lam bisawab adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah tegak menghadap Allah dengan qanit, tunduk. Qanit pakai ta, bukan pakai to. Bukan qanitin, tin, bukan. Tapi qanitin, tunduk. Itu artinya sudah beda ya. Qanitin ternyata tegaklah dengan putus asa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan salah baca. Baik, berarti sariqah di sini artinya orang ini sudah melakukan pengkhianatan paling besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang yang melakukan pencurian dalam sholat dengan cara seperti ini, dia berarti tidak menghargai keagungan sholat. Sekarang kalau sebagian orang, ini saya kasih gambaran saja. Sebagian orang yang senang piaraan, petik Bangkok. Ayam apa? Ayam Bangkok. Gimana cara meliharanya? Asal begitu aja dijor, kasih makanan yang sayup-sayup itu, sego sayup, jangan sayup, sayur-sayup ya. Sayup itu basi. Atau makanannya ekstra. Biasanya kalau yang betul-betul senang piaraan, makanannya hati-hati. Kemudian kadang dimandikan, dilus-lus, paruhnya dan yang lain-lain. Ini namanya memuliakan ayam. Tapi ketika dia menyia-nyiakan, nek ono panganannya dikeke, nek rono yora sah. Yang dikasihkan yang basi-basi, ini namanya tidak memuliakan sang ayam. Salat adalah sesuatu yang harus kita muliakan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu a'malikumus shalah. Sebaik-baik amalan kalian adalah apa? Salat. Sebaik-baik amalan, luar biasa. Ini sudah pernah kita singgung sekilas di depan. Sebaik-baik amalan kok melakukannya dengan ini seenaknya. Ini berarti menyia-nyiakan salat. Satu. Selain menyia-nyiakan salat, berarti dia menyia-nyiakan yang memerintahkan salat. Karena menyia-nyiakan barang yang harus dimuliakan atas perintah seseorang, berarti dia juga tidak memuliakan orang yang menitipkan. Kita dititipi mobil, dititipi apa? Sepeda, dititipi rumah. Tapi ternyata kita sia-siakan. Ini artinya tidak kita rawat. Ya. Tolong titip rumah saya. Oke. Ya. Pitik melebu yo dinengke. Ngendok encer yo dinengke. Ya kan? Telurnya belum jadi, ayamnya. Sudah dikeluarkan. Ini warnanya kehitam-hitaman, baunya nggak enak. Alias apa? Buang hajat sembarangan. Biarkan.
Ini artinya orang itu tidak menghormati yang memberikan amanah. Sama halnya dengan orang yang melakukan sholat tapi dengan seenaknya. Berarti dia menyia-nyiakan siapa? Allah Ta'ala. Tidak menghargai Allah Ta'ala. Maka mengerjakan sholat dengan bentuk pencurian semacam ini, berarti dia tidak menghargai sholat. Tidak menghargai yang memerintahkan sholat. Dan merupakan penyia-nyiaan amanah yang paling dahsyat. Anak kecil titip mainan kepada kita. Bapak, titip ini ya masakanku. Masakannya apa? Masakannya itu bongkar pasang di dalam apa? Wadah. Dibilangnya masakan. Padahal apa? Ada bongkar pasang, ada benik, ada apa lagi? Campur dadi siji, dia bilang sayuran. Titip masakanku ya. Ini titipan anak. Ketika dititipkan kepada kita ya jangan kita sia-siakan. Tapi tentu beda halnya ketika seseorang datang kepada Anda menitipkan, ini tolong uang dijaga baik-baik. Kalau yang ini dibuang, yang tadi masakan anak, skala kecil. Kok enggak bi masakannya? Oh ya nanti tak masakkan lagi, ya kan? Kumpulkan, bongkar pasang, lebih banyak malah, malah lebih banyak ini, senang dia. Tapi kalau uang yang tadi, yang berharga, tentu menyia-nyiakan bukan perkara yang sederhana. Semakin besar kedudukan, semakin tinggi kedudukan orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, berarti menyia-nyiakan semakin besar kesalahannya. Yang menitipkan sholat adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyia-nyiakannya, bahkan melakukan pencurian di dalamnya, adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Bagaimana hukum sholat orang yang semacam ini? Batilah. Sholatnya batil alias batal alias enggak sah. Na'udzubillahi min dzalik, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi pada baris sebelumnya, ya. Taib, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Cuma satu potong hadis, ya. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kesalahan yang semacam ini, yaitu melakukan pencurian di dalam sholat. Ya, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dan keluarga kita dari sifat yang semacam ini. Ya, kita sholat dengan tenang, walaupun tidak perlu panjang, tergantung pada kondisi makmum yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.